Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah Masjid Jenderal Sudirman yang mulia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di satu majelis, di satu masjid untuk merayakan Sayyidul Ayyam, hari yang mulia pada hari-hari berikutnya dan sebelumnya di dalam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri pada siang ini kita diberikan kemampuan dan kemauan dari aktivitas kita masing-masing. Sejenak kita bersimpuh kepada Allah, melaporkan diri apakah selama tadi kita dihidupkan oleh Allah pada pagi subuh fajar kemaksiatan yang banyak kita lakukan justru atau sebaliknya harapan kita kebaikan-kebaikan amal soleh yang telah banyak kita laksanakan. Salawat salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan berbagai macam teladan kebaikan-kebaikan. Kebaikan beliau adalah al-ma'sum, yang terjaga dari sifat dosa dan celah. Maka beliau adalah selengkap-lengkapnya teladan, sehingga Nabi kita dinamakan Muhammad, terpuji dari sifat-sifat kemuliaan-kemuliaan. Hadirin yang mulia, pada Jumat siang ini mari kami selaku khatib, iman kita terus kita tebalkan, pondasi awal kita kuatkan, sehingga dalam perjalanan aktivitas amal soleh kita menjadi terus menerus tanpa putus dilakukan, dan derajat ketakwaan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita yang sejati. Hadirin yang mulia, izinkan kami pada siang ini membacakan dua ayat Al-Quran surat Fatir ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir.
yang artinya dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jamaah Jumat yang mulia, Fatir 31 ini menegaskan kepada Muhammad panutan kita, menegaskan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang benar, yang tujuannya sebagai pelengkap untuk membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Kita tahu dalam sejarah, di dalam Al-Quran, bahwa kitab-kitab Allah itu harus kita yakini keadaannya. Di depan kita adalah hal yang gaib, tetapi untuk umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nyata adanya. Kenapa itu nyata adanya? Berbagai macam ayat di dalam Al-Quranul Karim yang sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu untuk umat-umat yang terdahulu sesuai dengan nabi, zaman, dan waktu ketika itu. Kewajiban kita selaku umat Islam, umat yang beriman, adalah meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang dahulu itu ada, nyatanya ada, sebagai panutan umat-umat ketika itu dengan nabi-nabi tertentu pula. Hadirin yang mulia, maka dilanjutkan ketika kitab Al-Quran adalah benar adanya untuk umat manusia, maka Allah menegaskan pada Fatir ayat 32 bahwa ada segolongan manusia yang akan diberikan wasiat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu karunia yang amat besar. Jamaah yang mulia, secara duniawi misalkan kita diwariskan oleh simbah kita, oleh orang tua kita, berupa harta yang melimpah, mobil yang bagus, rumah magrong-magrong, emas, perak, dan hiasan yang lain yang sangat banyak. Atau kita diberikan warisan berupa jabatan, mengelola lembaga tertentu, mengelola bisnis tertentu dari orang tua kita, tentu kita akan senang dan gembira. Lalu kemudian bagaimana cara mengelola warisan itu kepada yang menerima waris-waris itu. Demikian juga Al-Quran yang telah memilih kita semuanya untuk menjadi pewaris Al-Quranul Karim
itu pun ada 3 golongan yang mensikapi ketika kita menerima warisan yang sangat besar berupa Al-Qur'anul Karim. Apa saja itu? Yang pertama adalah faminhum zalimun linafsih. Mereka sebagai pewaris Al-Quran menganiaya diri mereka sendiri. Ada Al-Quran dibaca ketika kematian, ketika pernikahan, tanpa kita membacanya ba'da maghrib. Quran yang kita beli dengan harga yang bagus, Al-Quran dengan terjemahnya itu hanya teronggok di sudut rumah kita, teronggok di dalam lemari kita, tanpa kita sentuh sedikit pun Al-Quranul Karim. Maka Allah menggolongkan orang yang mewarisi Al-Quran zalimun linafsih. Kemudian yang kedua, siapa pewaris Al-Quran? Wa minhum muqtasid. Mereka adalah yang menyikapi Al-Quran secara tengah-tengah. Dibaca ya kolo-kolo, ben eto-etoe dadi wong Islam, iso maca Quran. Setelah bisa membaca Al-Quran, setelah selesai belajar Al-Quran, maka Al-Quran dia taruh tanpa sama sekali mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran yang terdapat di dalamnya. Kemudian harapan kita yang terakhir, yang ketiga, Allah sudah berfirman dalam Fatir ayat ke-32, semoga kita mewarisi Al-Quran. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sebagian golongan pewaris Al-Quran yaitu sabiqun bil khairat, selalu di awal di dalam berbuat kebajikan. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, dimanapun tempatnya, aktivitas apapun yang dilakukan adalah mengamalkan Al-Quran. Seperti ketika Aisyah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, seperti apa wahai Aisyah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad hiyal Qur'anul Karim. Akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang mulia, mari kita menjadi spirit bersama. Fatir ayat ke-32 di dalam Al-Quran, bagaimana kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pewaris Al-Quranul Karim. Tinggal kita memilih kembali, apakah kita zalimun li nafsih, menganiaya diri kita dengan tidak belajar Al-Quran, dengan kita tidak pernah membaca Al-Quran, atau muqtasid, hanya menggugurkan kewajiban atau yang kita harapkan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Mari kita berlomba terdepan di dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Mari di akhir khutbah kedua ini kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga harapan kita semuanya, kebaikan-kebaikan kita mendapat ridho dari Allah, dan kita insya Allah akan dijumpakan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis shalah.